Om Swastiastu. Halo rekan-rekan mahasiswa, perkenalkan nama saya Nilo Kade Ulan Mahaswari dengan NIM 058120346 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika etika dalam pura. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pura dalam ranah kontemporer. Dalam konteks masa kini, pura tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat spiritual, sosial, dan budaya umat Hindu. Pura menjadi tempat untuk pendekatan diri kepada Tuhan, mempererat hubungan sosial, serta melestarikan tradisi dan budaya Hindu. Sehingga pura menjadi ruang sakral yang harus dijaga kesuciannya oleh setiap umat. Kemudian kita akan membahas mengenai 3 area utama dalam pura. Di dalam pura terdapat 3 area utama, yaitu Nistha Mandala, Madhya Mandala, dan Uttama Mandala. Yang pertama kita akan membahas mengenai tentang Nistha Mandala. Nistha Mandala adalah bagian terluar pura yang berfungsi sebagai area persiapan, sebagai masuk ke area suci. Secara simbolik, bagian ini menggambarkan prosesi awal penyucian diri. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Madhya Mandala atau jabat tengah. Madhya Mandala atau jabat tengah merupakan area tengah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan persiapan upacara. Bagian ini melambangkan proses kesiapan spiritual umat Hindu. Yang ketiga adalah Uttama Mandala. Uttama Mandala adalah area paling suci di pura. Tempat pelindung berada, area ini melambangkan kedekatan manusia dengan ide Sang Widiwasa sehingga kesuciannya harus dijaga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nilai-nilai etika yang harus diterapkan saat berada di pura. Dalam memasuki pura, terdapat nilai-nilai etika yang harus diterapkan, seperti menjaga kesucian diri, berpakaian yang sopan, menjaga ucapan dan perilaku, serta memiliki kesadaran spiritual. Hal ini penting karena pura adalah tempat suci sehingga harus dihormati dan dijaga kesakralannya. Hal ini juga mencerminkan Trikaya Parisuda sebagai pedoman perilaku umat Hindu. Terakhir, kita akan membahas mengenai tantangan yang dihadapi serta solusi yang dapat dilakukan. Namun, dalam prakteknya, umat Hindu saat ini menghadapi beberapa tantangan, seperti pengaruh modernisasi, kurangnya pemahaman etika, serta penggunaan teknologi seperti handphone saat persembahyangan. Hal ini dapat mengganggu khidmat persembahyangan. Selain itu, peran tokoh agama dan pengelola pura juga penting dalam memberikan edukasi etika kepada umat. Lalu, bagaimanakah solusinya? Solusinya adalah dengan meningkatkan pemahaman etika sejak dini melalui pendidikan keluarga dan sekolah, serta menumbuhkan kesadaran diri untuk lebih menghormati kesucian pura dan mengurangi penggunaan teknologi saat persembahyangan. Dengan demikian, diharapkan kesadaran etika umat Hindu dalam persembahyangan di pura dapat meningkat. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa etika dalam pura sangat penting dalam kehidupan umat Hindu. Etika atau susila menjadi pedoman dalam menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan saat berada di pura, sehingga umat dapat beribadah dengan khidmat kepada ide Sang Yang Widiwasa. Selain itu, pemahaman tentang pembagian area pura suci seperti Nistha Mandala, Madhya Mandala, dan Uttama Mandala membantu menjaga kesucian tata ruang sebagai tempat suci. Oleh karena itu, etika dalam pura perlu terus dijaga sebagai bentuk kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan.